warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Fauzalin Alfidaus. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil sebuah judul, yaitu penerapan model federated learning berbasis blockchain dengan mekanisme proof of training work untuk meningkatkan keamanan data terdistribusi. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu apa itu federated learning. Nah, FL ini adalah metode pembelajaran terdistribusi di mana data tidak perlu dikirim ke server pusat. Hal ini menjaga privasi pengguna, tetapi masih rentan terhadap manipulasi karena agregasi tetap dilakukan secara terpusat. Lalu yang kedua yaitu blockchain dalam keamanan data. Nah, blockchain ini memberikan solusi untuk mencatat hasil pelatihan secara permanen, transparan, dan aman dari modifikasi. Hal ini sangat cocok untuk menggantikan fungsi server pusat. Lalu yang ketiga yaitu Proof of Training Work atau POTW. Nah, Proof of Training Work ini adalah mekanisme yang digunakan untuk membuktikan bahwa partisipan memang telah melakukan pelatihan model, bukan sekedar mengklaim hasil. Lalu model Privacy Protected Blockchain Based atau PPBFL. Nah, PPBFL ini adalah integrasi dari yang tadi sebelumnya itu Federated Learning Blockchain, POTW atau Proof of Training Work, serta modul privasi, ring signature, dan differential privasi untuk membangun sebuah sistem pembelajaran terdistribusi yang aman dan adil. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ring signature dan differential privasi. Nah, ring signature ini menyembunyikan identitas pengirim, sedangkan differential privasi melindungi informasi sensitif dalam pembaruan model dengan menambahkan noise. Lalu ada latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu pentingnya keamanan data dalam era digital. Nah, dalam era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat bernilai. Data digunakan dalam berbagai bidang seperti layanan kesehatan, keuangan, IoT atau Internet of Things, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, keamanan dan privasi data menjadi hal yang sangat penting karena kebocoran atau manipulasi data dapat menyebabkan kerugian yang besar. Lalu yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan dari federated learning. Federated learning muncul sebagai metode pelatihan model kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang mengedepankan privasi karena data tidak dikirim ke server pusat, melainkan dilatih secara lokal di perangkat pengguna. Nah, FL ini konvensional masih memiliki kelemahan mendasar, yaitu ketergantungan pada server pusat untuk mengembangkan model. Ini menimbulkan risiko single point of failure dan kerentanan terhadap serangan. Solusi integrasi blockchain, federated learning, atau proof of training work. Solusi yang diusulkan adalah menggabungkan antara FL dengan teknologi blockchain yang bersifat terdesentralisasi atau transparan dan tahan manipulasi. Selain itu, diterapkan proof of training work sebagai mekanisme verifikasi dan insentif bagi partisipan. Lalu permasalahannya, lanjut ke permasalahan penelitiannya, yaitu yang pertama ketergantungan pada server pusat. Nah, sistem FL yang sangat ini banyak digunakan masih sangat tergantung pada satu server pusat untuk menggabungkan model dari semua partisipan. Ketika server ini gagal atau diserang, seluruh sistem dapat berhenti bekerja. Lalu yang kedua yaitu tidak ada verifikasi kontribusi partisipan, yang artinya dalam federated learning konvensional tidak terdapat mekanisme untuk membuktikan apakah partisipan benar-benar melakukan pelatihan model. Hal ini membuka peluang bagi partisipan untuk berpura-pura berkontribusi. Lalu poin yang ketiga itu ancaman kebocoran privasi. Meskipun data tidak dikirim secara langsung, masih ada resiko kebocoran informasi melalui hasil pelatihan model atau model inversion attack. Lalu yang keempat yaitu minimnya implementasi nyata.
Banyak pendekatan federated learning ini berbasis blockchain yang hanya diuji dalam simulasi dan belum diterapkan dalam sistem nyata yang melibatkan partisipan sesungguhnya. Lalu selanjutnya itu rumusan masalah. Yang poin pertama itu muncul pertanyaan kan, bagaimana menghilangkan server pusat? Penelitian ini ingin mencari jawaban terhadap bagaimana membangun arsitektur federated learning yang sepenuhnya terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain, sehingga tidak memerlukan server pusat. Lalu yang kedua itu seberapa efektif PPBFL dibanding dengan FL biasa. Nah, perlu dibandingkan apakah model PPBFL yang menggabungkan FL blockchain dan POTW lebih efektif dari FL biasa dalam hal keamanan privasi dan partisipasi. Lalu selanjutnya, bagaimana kinerja sistem saat diuji nyata? Nah, akhirnya perlu diketahui apakah sistem dapat bekerja dengan baik ketika diterapkan dalam skenario nyata dengan banyak partisipan dan data yang tersebar. Lalu tujuan penelitiannya. Nah, poin pertama itu mendesain federated learning dengan blockchain tanpa server pusat. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem federated learning yang tidak lagi bergantung pada server pusat, melainkan pada sistem blockchain yang terdistribusi karena memiliki transparansi suatu data. Nah, yang kedua itu menerapkan POTW untuk verifikasi partisipasi. Penelitian juga ingin menerapkan dan menguji bagaimana POTW dapat bekerja secara efektif untuk memverifikasi kontribusi partisipan dan mencegah kecurangan. Lalu poin yang ketiga, mengukur keamanan dan privasi sistem. Nah, penelitian ini juga mengevaluasi tingkat keamanan dan privasi sistem yang dibangun khususnya terhadap berbagai ancaman seperti serangan positioning dan manipulasi data. Lalu yang keempat, menganalisis kinerja di skenario nyata. Sistem diuji dalam simulasi nyata untuk mengetahui apakah arsitektur yang diusulkan bisa bekerja secara efisien dan scalable. Lalu yang selanjutnya itu keamanan dan privasi. Nah, yang pertama, perlindungan identitas. Ring signature digunakan agar identitas pengirim hasil pelatihan tidak bisa dilacak secara langsung, menjaga anonimitas. Lalu yang kedua, perlindungan data lokal. Nah, differential privasi menjaga agar informasi yang dikirim ke blockchain tidak mengandung data sensitif yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang privasi pengguna. Lalu selanjutnya, ketahanan terhadap serangan. Sistem diuji terhadap berbagai skenario serangan seperti positioning, collision antar node, dan kegagalan node untuk melihat seberapa tangguh arsitekturnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.